Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ricky Harido dari Production Engineering Manager di Casting Plant PT Astra Daihatsu Motor. Siang ini saya kesempatan membawakan di acara CDC UI ya, Living Up Your Dream Job as Engineer. Nanti ketika saya jelasin, kalau memang ada pertanyaan silakan dikumpulkan di Q&A, jangan yang terlalu susah. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kemudian kalau enggak, kita tampung dulu. Next, saya dulu kuliah lulus tahun 2000 di metalurgi. Dulu namanya masih metalurgi. Sekarang sudah berubah jadi metalurgi dan material. Kemudian di tahun 2000 saya bergabung di Torisima Pump di Jakarta. Kemudian saya masuk ke ADM 2004 di bagian produksi. Kemudian di tahun 2010 saya menjadi project leader untuk project-project baru di Astra Daihatsu Motor. Kemudian saya jadi HC Department Head di Production Engineering. Dan di 2015 saya menjadi Department Head atau Manager di Production Engineering. Di tahun 2008 saya berkesempatan ikut AWTS belajar technical mengenai vehicle manufacturing di DMC Jepang, kurang lebih hampir 1 tahun. Itu background mengenai saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai company profile untuk Astra Daihatsu Motor. Untuk Astra Daihatsu Motor berdiri di tahun 1978, jadi sudah cukup lama, hampir 42 tahun. Dengan manpower sampai bulan Juni itu 11.247 manpower dari berbagai level. Ini tagline-nya, Daihatsu Sahabatku. Kemudian untuk Astra Daihatsu Motor sendiri, stakeholder-nya ada 3. Yang main adalah Daihatsu Motor Corporation Jepang, itu 60-an%. Kemudian Astra International 30-an%, dan Toyota Tsusho Corporation 6%. Yang paling bawah ini sebelah kiri, core values dari PT Astra Daihatsu Motor, I care, I-nya integrity, commitment, accountability, respect, dan excellent innovation. Kita Astra Daihatsu Motor adalah ATPM untuk merek Daihatsu di Indonesia. Tapi kita juga sebagai manufakturer untuk mobil dengan merek Daihatsu dan Toyota, beserta komponen dan bisnis yang terkait di manufacturing vehicle. Visi kami adalah menjadi best global company dengan menjadikan hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas. Misi kami adalah memprioritaskan kebahagiaan, keselamatan, dan quality melalui strong culture tadi, I care. Yang kedua adalah kami menginspirasi orang untuk meningkatkan kehidupan dan melampaui batas kemampuan mereka. Itu visi misi kami dari PT ADM. Kemudian bisa dilihat di bawah sebelah kanan ini adalah line up produk kami yang merek Daihatsu, mulai dari Terios, Ayla, Xenia, Sirion, kemudian di ada Grand Max untuk pickupnya, sama Grand Max Imbi dan Luxio. Kemudian kita juga memproduksi untuk merek Toyota, yaitu Avanza, ada Town Ace, Light Ace, kemudian Agya, dan Ras. Itu untuk perkenalan dari company profile Astra Daihatsu Motor. Production di PT Astra Daihatsu Motor di tahun lalu itu mencapai 525.000 vehicle atau mobil. Jadi kira-kira kita menguasai production-nya itu 50% lebih dari production mobil di Indonesia. Jadi itu yang menjadikan kita sebagai pabrikan otomotif terbesar di Indonesia. Ini belum ditambah nanti ada next model, insya Allah. Kemudian kami juga mengekspor, selain domestik, kami juga mengekspor ke 75 negara di seluruh dunia ya, global ya, ada di Afrika, di Asia, Amerika, kemudian South Amerika. Itu
Tahun lalu kita mengekspor sebanyak 123.000 kendaraan atau 23% semua. Jadi cukup banyak pangsa pasar kita di global. Nah, ini lokasi area manufaktur kita. Untuk pabrik kita ada 5, 2 ada di Sunter, yaitu stamping plant, kemudian Sunter assembly plant, kemudian di Kerawang kita punya 3 pabrik, casting plant, kemudian engine plant, dan Kerawang assembly plant. Untuk fasilitas lain kita ada 4, ada head office di Sunter, kemudian ada VLC, Vehicle Logistics Center di Sunter juga, kemudian ada spare part center, itu ada di Cibitung, dan R&D untuk pengembangan mobil-mobil kami di Kerawang. Jadi kita punya 9 fasilitas yang cukup besar, di mana 11.000 karyawan tadi bekerja di semua fasilitas ini. Nah, berikut saya tampilkan kilasan untuk proses manufacturing pembuatan mobil. Jadi yang pertama adalah press. Di sini atau orang nyebutnya stamping ya. Press di mana coil steel dipress menjadi bodi mobil. Kemudian dikirim ke welding shop di mana di sini tadi hasil press tadi disatukan dengan proses welding untuk menjadi rangka mobil dan bodi mobil. Lalu ditransfer, kemudian kita masukkan ke painting. Setelah di painting, kita juga melakukan assembly untuk komponen-komponen, semua komponen ya. Paralel dengan itu, di casting plant kita mengecor untuk komponen engine dan komponen transmisinya yang kemudian dikirim ke engine plant yang akan dirakit menjadi sebuah engine yang kemudian nanti disatukan tadi bersama bodi mobil yang sudah di painting tadi di assembly plant. Setelah dari assembly plant selesai assembly, kemudian mobil-mobil tersebut akan dilakukan inspeksi secara menyeluruh bagaimana hasil dari manufacturing mobil tersebut. Kemudian ada tes kebocoran, ada tes lampu, tes speed, dan lain-lain. Sebelum dikirim ke Vehicle Logistics Center dan dikirim ke dealer Daihatsu ataupun diekspor. Nah, ini detailnya tadi. Jadi mulai dari press, tadi di sini pembentukan bodi mobil. Jadi di sini kita untuk engineering kontennya ada teknologi material, robotik juga ada, mechanical electrical pasti juga ada. Kemudian masuk welding, ini juga ada. Kemudian painting, di sini kita lapisin untuk bodi mobil tadi dengan anti karat, kemudian dengan warna, cukup banyak warnanya. Di sini kira-kira sama ya, untuk engineering kontennya, tapi ada tambahan untuk chemical engineering dan IT-nya lebih kuat di sini. Kemudian next-nya adalah masuk ke proses assembly, di mana instalasi part semua ya, mulai dashboard, engine, electrical, baik interior maupun eksterior itu masuk ke dalam bodi mobil tadi yang setelah di painting. Setelah selesai ada quality gate untuk pengecekan tadi yang kita bilang ke quality inspection. Nah, tadi paralel dengan proses manufaktur mobil, di casting plant kita melebur aluminium untuk menjadi komponen transmisi dan engine. Kemudian dikirim ke engine plant dan disatukan tadi di assembly plant. Customer kita ada lokal yang domestik, itu ada Astra International Daihatsu Sales Operation dan Toyota Manufacturing, Toyota Astra Motor, kemudian yang ekspor ada di DMC, kemudian ada di Malaysia, Peru 2 untuk komponennya, kemudian ada ekspor juga ke Toyota Motor Asia Pasifik. Jadi itu sekilas untuk proses manufacturing di Astra Daihatsu Motor. Nah, untuk job function di ADM sendiri, sebenarnya semua disiplin dari engineering, metalurgi, kemudian mesin, industri, elektro, itu bisa bekerja di otomotif industri. Ya, tidak hanya di main jalur untuk manufacturing di production, tapi kita juga ada tadi ada R&D di mana sebuah konsep mobil dimulai dengan ada modeling, kemudian ada desain mobil seperti apa, di production engineering
kita desain proses, tools, equipment-nya, setting pabrik baru, ada improvement juga. Kemudian tadi di main proses manufacturing-nya sendiri, di production, di purchasing, sekalipun juga bisa masuk sebagai penyedia atau mengelola vendor-vendor untuk menyuplai parts ke pabrik-pabrik kita. Selain itu juga di marketing juga bisa untuk service dan waranti. Kemudian HR juga bisa karena kita juga cukup banyak berkaitan dengan manpower untuk manufacturing-nya. Nah, dari dari job function tersebut yang harus kita penuhi kompetensinya adalah satu, vision business sense, kemudian analytical thinking, bagaimana kita berpikir, logical thinking-nya seperti apa, communication skill-nya ke dalam, baik pun ke atasan ataupun ke bawahan, ataupun keluar, kemudian leadership kita dalam memimpin sebuah tim, itu seperti apa. Nah, ini sebagian ada foto-foto saya. Jadi saya sebagai personal merasakan sendiri kehidupan saya sebagai engineer di ADM seperti apa. Jadi selain bekerja di pabrik, kita juga ada office-nya. Jadi bukan hanya di pabriknya, kita ada office-nya, kita melakukan koordinasi. Sebelum kita bekerja juga, kita juga dilatih, kita ada training melalui dojo. Di masing-masing plant kita punya dojo assembly, dojo engine, dojo casting, semua ada. Kita dilatih sini sebelum bekerja. Kemudian kita juga sudah menggunakan CAD dan CAE ya. Jadi computer aided design dan computer aided engineering. Macam-macam software-nya banyak. Kemudian kita juga harus melakukan Gemba, Genchi, Gibutsu. Jadi kita melihat langsung apa yang ada di lapangan, di pabrik seperti apa, bagaimana kita harus melakukan problem solving, dan lain-lain. Kemudian untuk skill dan knowledge, pengalaman saya selama ini, kita mendapatkan input atau skill up knowledge kita dari managerial training yang dilakukan. Kita juga, karena kita bagian part dari Astra International, kita juga training di Astra International, di pusatnya, di Sudirman dan di Sunter. Kemudian kita juga ada company benchmarking, jadi grup kita, Toyota dan Daihatsu itu cukup banyak. Ada di Jepang, Thailand, Malaysia, ada di South Africa juga ada. Kita melakukan company benchmarking. Ini seperti ini contohnya ke Malaysia. Kemudian juga kita ada, saya ngalami sendiri untuk training di Jepang, itu kira-kira hampir setahun. Kemudian juga kita belajar mengenai teknologi yang baru. Ketika kita membeli sebuah mesin yang baru, kita akan ikut di sana mempelajari teknologi baru tersebut, transfer teknologi, bagaimana bisa diterapkan di ADM. Nah, di sela-sela kita kunjungan ataupun training, itu juga bisa jalan-jalan di sini. Selain itu juga sebagai engineer tidak hanya di pabrik ataupun di office ataupun training, tapi kita juga punya hubungan terhadap komunitas. Misalnya ikut kegiatan Gaikindo, ini di GIAS ya. Saya ada di GIAS, kemudian sebagai expert di Astra International Group seperti apa. Kemudian ini ada teman kita juga namanya Mbak Dita, ini sebagai agent of change untuk di perusahaan ADM. Dia angkatan 2015, baru setahun join di kita. Kemudian jangan lupa juga kita harus berhubungan baik dengan teman-teman karyawan yang lain ya. Makanya di kampus juga ada belajar ini kan, hukum peraturan industri. Nah, itu sangat terpakai di sana. Kemudian untuk hobi ini sekilas kita juga jangan takut kerja hanya di pabrik. Kita juga memfasilitasi, nanti mungkin Pak Ahmad akan menjelaskan detailnya. Kemudian kita juga bersosialisasi sesama sejawat dengan seluruh karyawan. Nah, kemudian juga di ADM mengadakan hubungan industri dan universitas dengan pendidikan. Ini contohnya ya, ada kunjungan pabrik, kemudian kita juga sharing ke kampus seperti apa. Nah, ketika
kita akan masuk ADM, kita punya 2 jalur pekerjaan ya. Yang pertama sebagai generalis atau manajerial, yang kedua sebagai spesialis atau expert. Nah, nanti dari teman-teman akan dilihat bagaimana punya kemampuannya seperti apa, arahnya yang lebih kuat kemana, nanti akan di-guide oleh teman-teman HR juga ke arah mana yang lebih cocok ya. Jadi kita harus bisa memunculkan kelebihan-kelebihan kita pada saat nanti bekerja. Nah, di sini ada segitiga tadi ya. Untuk menjadi seorang engineer ya harus apa? Skill-nya terutama ya. Skill harus kita tumbuhkan. Contohnya kita aktif di organisasi kampus, di laboratorium, kemudian menjadi leader pada event-event tertentu. Nah, di sini tadi ya kita juga diminta untuk akan dilihat kompetensi leadership-nya itu seperti apa. Kemudian knowledge otomatis juga harus kita punyain. Jadi nggak hanya textbook aja, tapi kita juga akan lihat untuk fundamental skill seperti apa, technical skill seperti apa, terutama leadership-nya juga seperti apa. Nah, yang tidak kalah penting adalah selain skill, knowledge, itu juga adalah attitudes. Jadi orang dengan skill tinggi, knowledge bagus, tapi attitude-nya juga harus bagus. Kalau kurang bagus ya itu juga menjadi catatan buat kita. Terutama perilaku kita, attitude kita terhadap sesama, apalagi dengan Tuhan. Makanya di kita ada company culture yang tadi I care, integrity, commitment, accountability, respect, dan excellent innovation. Dari saya cukup sih. Silakan dilanjutkan mungkin dari Pak Ahmad, atau saya kembalikan dulu ke Mas Pasya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Riket semua paparannya. Semoga teman-teman tadi dapat insight-insight pentingnya dari gimana cara prosesnya, tadi company profile-nya, sama beberapa insight di dalam Astra Daihatsu ini juga ya, teman-teman. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama nih, langsung aja kita simak lagi nih, kalau dari Pak Ahmad gimana sharingnya. Untuk Pak Ahmad dipersilahkan. Bentar ya, izin bentar. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya awali dengan pantun ya, biar nggak pada ngantuk di rumah. Buah di kulum, air diseduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikan bawal, ikan arwana, salam kenal kawan-kawan semua. Oke teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah. Saya dari Universitas Indonesia, belum masuk tahun 2000, selesai tahun 2005, mungkin cukup panjang. Kalau dulu sempat bilangnya masuk itu susah, jadi jangan terlalu gampang keluar. Gitu. Lulus tahun 2005, saya sempat aktif dulu di kampus. Kemudian tahun 2008 saya banting setir ke ADM. Sempat di personal service, kemudian di higher operation. Sekarang juga masih di industrial relation, plus sekarang megang reward and performance management mulai Juli kemarin. Kalau tadi Pak Riki dari teknik, saya dari kesehatan masyarakat. Salah satu pertanyaan yang terbesar yang sering saya dapatkan adalah kenapa bisa kok FKM masuk jadi HRD? Itu pertanyaan besar atau pertanyaan yang paling banyak saya temukan sebenarnya. Jawabannya nanti ada di belakang sebenarnya. Kenapa kok bisa? Dan itu sebenarnya menjawab banyak hal yang kenapa ADM ini menjadi tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembang sebenarnya.
Tuh, mungkin saya langsung saja. Tadi Pak Riki sudah banyak menjelaskan, banyak menyampaikan tentang untuk menjadi seorang engineer di ADM itu seperti apa. Kita juga bagian dari company global di Toyota, Daihatsu, juga bagian dari Astra Group. Ada banyak hal yang sebenarnya juga bisa kita peroleh dan dapatkan. Nah, kalau tadi Pak Riki banyak menyampaikan tentang sisi menjadi seorang engineer, saya mungkin menyampaikan dari perspektif human resource. Kalau tadi Pak Riki menyampaikan ada 3 hal, skill knowledge dan attitude sebagai sebuah kompetensi. Nah, kalau di ADM sendiri kita punya 3 hal yang menjadi kalau kita sebut sebagai ADM basic karakter atau karakter yang harus kita punya sebagai insan di ADM. Inilah yang kemudian menjadi dasar, menjadi karakter dasar bagi semua orang yang masuk sehingga diharapkan nantinya bisa optimal dalam pelaksanaan pekerjaan. Apa saja? Yang pertama adalah disiplin. Karena kita manufaktur dan kemudian menjunjung tinggi bahwa semua ini harus dilaksanakan dengan baik, dan kemudian juga kita belajar dari saudara-saudara kita di Jepang bagaimana disiplin ini bisa dikerjakan dengan sangat baik. Maka disiplin menjadi salah satu karakter dasar dari kita. Apa itu? Ya kita mengikuti aturan tanpa harus melihat apakah ada yang mengawasi atau tidak. Gitu. Kalau kita mungkin yang pernah ke luar negeri, contohnya bagaimana orang mau antri dengan sadar dan dengan sendirinya. Itu yang coba kita bangun di ADM. Kenapa? Karena ketika kita tidak disiplin, maka resiko satu terkait dengan safety, terkait dengan pekerjaan, NG, dan lain sebagainya itu potensi terjadi. Sehingga disiplin menjadi karakter pertama yang kita bangun. Yang kedua, teamwork. Bagaimanapun kita itu bukan makhluk bukan pekerja solo ya, tapi kita itu pekerja tim, bukan Superman, tetapi orang yang bekerja untuk bersama-sama gitu. Percuma kita jadi orang hebat, tapi kemudian kita melakukannya sendiri atau tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Yang kita ingin bangun adalah bahwa insan ADM itu adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama tidak hanya karena sama-sama kerja, tetapi bekerja secara kolektif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan. Yang ketiga, persisten. Persisten ini tahan banting lah, ulet lah gitu. Kenapa kita butuh orang-orang yang ulet? Karena ada saatnya kita mengalami masa-masa sulit, ada saatnya kita mengalami masa-masa susah. Di saat itulah kita butuh orang-orang yang memang kuat dan tetap terjaga motivasinya untuk menjalankan pekerjaan. 3 hal itu menjadi kata kunci untuk membangun sosok di ADM. Disiplin, teamwork, dan persisten. Nah, selain itu kita juga punya core value atau nilai dasar yang harus menjiwai dan kita jadikan sebagai nilai-nilai semua karyawan. Tadi Pak Riki mungkin sudah sedikit menyinggung ya, ada integritas, komitmen, accountability, respect, dan excellent innovation. Kita berharap bahwa insan ADM itu juga punya nilai-nilai seperti ini dalam aktivitas sehari-hari, dalam menjalankan pekerjaannya juga. Saya mungkin nggak akan singgung terlalu banyak. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah, oke, kalau kita masuk ke ADM, terus apa yang akan kita dapatkan? Gitu. Saya sedikit menyinggung tadi tentang pertanyaan yang beberapa kali muncul ke saya gitu. Dari FKM kok masuk ke HRD gitu. Apakah nggak lebih cocok masuk ke safety? Dulu saya pernah mau ditawarin ke safety, cuman buat saya adalah di ADM ini kita bisa belajar banyak hal. Tidak juga memilah-milah, oh dia dari mana gitu. Kemudian jadi spesialis. Tadi Pak Riki menjelaskan bahwa ada 2 jalur di ADM, ada generalis dan ada spesialis. Maka siapapun sebenarnya bisa tumbuh dan berkembang di sini. Ibarat bibit, kalau bibitnya bagus, kita siapkan media tanamnya. Gitu. Media tanam itulah yang kita siapkan bagi siapapun, bagi bibit manapun yang memang punya punya benihnya yang memang sesuai requirement kita akan tanam di situ. Jadi tidak hanya homogen, siapapun itu bisa untuk tumbuh dan berkembang.
pasti pertanyaannya kalau job seeker kita atau mencari pekerja, terus apa yang bisa kita dapatkan Pak di ADM? Paling tidak saya meresumekan ada 4 hal yang bisa kita dapatkan di ADM. Setidaknya itu juga yang saya rasakan. Yang pertama adalah terkait dengan benefit. Ya bohong lah ya kalau orang kerja itu nggak mau mendapatkan sesuatu gitu. Perkara ikhlas ya, perkara sama Tuhan ya, tapi perkara pekerjaan, perkara profesional. Pasti ada benefit yang juga kita harapkan. Aspek kesejahteraan itu sesuatu yang wajar dan memang itu yang dicari. Tapi ADM juga tidak hanya memberikan itu, kita juga memberikan opportunity untuk terus berkembang. Karir ada di sana. Yang ketiga, kita juga tidak hanya memberikan benefit dan membangun karir, tapi juga kita membangun karakter. Kita ingin juga orang-orang yang masuk ke ADM itu terbangun karakternya, hidup dalam culture yang memang kita siapkan, yang siap untuk menopang orang untuk tumbuh dan berkembang tadi. Nah, terakhir adalah kita juga menyiapkan tempat yang membuat kita juga semua bisa enjoy yang ada di dalamnya. Yang pertama, terkait dengan beneficial program. Ini mungkin general ya, hampir di semua company juga ada. Tentunya kalau apa yang bisa kita dapatkan, cash benefit lah ya. Salary, THR, bonus, ada fasilitas kendaraan, transportasi, shift, pensiun, dan lain-lain. Jadi dari orang masuk, sampai nanti dia pensiun, itu kita siapkan programnya. Harapannya dia di dalam juga berkembang, tetapi ketika nanti dia pensiun, kita juga menyiapkan pasca pensiunnya buat yang bersangkutan. Ada insuran buat pensiun, tapi juga ada program persiapan pensiun buat yang bersangkutan. Gitu. Di beberapa company program pensiun sudah tidak ada, tetapi khusus di ADM kita masih terapkan karena kita merasa bahwa kita harus menghargai orang-orang sudah berjuang dan bersusah payah bersama kita. Jangan seakan-akan dianggap habis manis sepah dibuang. Jadi jangan khawatir, ketika dari masuk di dalamnya sampai di akhir tetap kita perhatikan semua karyawan kita. Kemudian health benefit. Di beberapa company mungkin saya tidak sebutkan ya, kan sekarang ada BPJS Kesehatan ya, itu semua harus wajib itu dari pemerintah. Gitu. Di Daihatsu gimana? Kita ikutin BPJS Kesehatan, tetapi tidak hanya itu, kita berikan fasilitas lebih. BPJS Kesehatan kita tetap berikan, tetapi insuran, rumah sakit, tetap kita cover dengan premi yang lain. Kenapa? Karena kita ingin memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Gitu. Kita tidak hanya memberikan yang sifatnya bahkan yang standar atau meet requirement, tapi kita memberikan lebih karena kita ingin bahwa karyawan kita juga dan keluarganya juga nyaman ada di sini. Gitu. Dimanapun keluarga kita sakit, kita akan siap untuk layani. Gitu. Walaupun kita tidak berharap ada yang sakit ya, tapi contohnya dalam situasi COVID seperti ini, tentunya aspek health insurance jadi sesuatu yang sangat kritikal dan kita butuhkan. Satu lagi mungkin di tengah kondisi COVID seperti ini perlu saya sampaikan, ya kita sama-sama tahu ada banyak perusahaan juga yang jatuh, ada perusahaan yang kolaps. Lalu bagaimana dengan ADM? Ya kita akui bahwa hampir semua perusahaan otomotif juga terkena dampak dari kondisi COVID ini. Walaupun tidak sampai membuat ADM tumbang, kita masih tetap bisa bertahan, kita bisa tetap menjaga kepercayaan customer kita karena ada orang-orang seperti Pak Riki tentunya yang selalu membuat berusaha yang bisa menjamin garansi produk kita. Tetapi yang perlu saya sampaikan terkait dengan beneficial ini adalah bahwa sampai saat ini kita tidak melakukan pengurangan salary seperti yang kita dengar di beberapa company yang lain. Beberapa program juga masih tetap kita jalankan. Artinya kita berusaha untuk tidak mengurangi apa yang sudah kita komitmenkan kepada karyawan. Walaupun di satu sisi mungkin produk volume kita sedikit terimbas, tapi yang jadi komitmen adalah bahwa sebagai company Astra Daihatsu Motor berusaha untuk tetap menjaga kesejahteraan buat karyawan. Karena kalau karyawannya bahagia, keluarganya juga bahagia, kita berharap di tempat kerjanya juga bisa optimal tentunya, bisa tetap fokus. Itu yang pertama terkait dengan beneficial program. Yang kedua, opportunity untuk development dan karir. Di kita banyak orang-orang dari teknik ya, ada yang di posisi direktur,
division head dan lain sebagainya, majority memang ada di teknik. Dan beberapa di antaranya juga usia-usia muda gitu. Kenapa? Karena kita juga percaya bahwa semua orang yang punya kemampuan dan semua orang punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan kita, kita berikan kesempatan itu. Asal bisa mengikuti apa yang sudah kita siapkan. Karir path-nya kita siapkan, baik tadi generalis atau spesialis. Dari awal masuk sudah kita siapkan employee development program agar yang bersangkutan atau karyawan baru ini siap beradaptasi dengan lingkungan kerja. Ada kemudian general training, skill up, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak Riki salah satu yang kemarin dikirim ke Jepang, dan itu juga bukan hanya sekali 2 kali. Kalau memang kita butuhkan, kita akan kirim terus untuk tugas belajar. Selain itu juga ada program mentoring, jadi jangan khawatir, akan dibantu juga oleh mentor-mentor yang siap mengembangkan kita. Tadi sedikit menyinggung gitu. Saya saja gitu yang mungkin bukan dari teknik, hidup di company yang apa ya, perusahaan otomotif seperti ini juga bisa merasakan kenyamanan gitu. Kenapa gitu? Karena ada yang memberikan kesempatan, media tumbuh, media tanam yang baik buat kita. Yang penting kita mau belajar, mau bersungguh-sungguh, di situ pasti ada jalannya. Gitu. Kayak judul sebuah novel kalau nggak salah ya, Manjada Wajada itu kalau nggak salah, salah satu tagline yang terkenal itu. Yang penting kita berusaha, disiapkan jalannya. Bagi siapapun yang mau untuk berusaha, tidak harus dari jalur A, jalur B, oh ini masih muda, ini sudah tua. Kita nggak melihat itu. Kita melihat siapa yang mau dan siapa yang mampu untuk itu. Terbuka kesempatan buat kita semua untuk tumbuh bersama-sama di Astra Daihatsu Motor. Bahkan sedikit cerita, Presdir kita dulu dari tim member bahkan. Pak Sudirman MR itu dulu posisinya tim member, berkarir sampai posisinya itu jadi presiden director. Dan banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tumbuh dari bawah, dari awal masuk, kemudian mengembangkan diri, kita berikan media tanamnya, kita berikan kesempatannya, dan akhirnya mereka juga bisa untuk mencari posisi-posisi yang tinggi. Itu yang kedua, selain beneficial, kita juga menyiapkan opportunity untuk development dan karir. Yang ketiga, kita juga tidak hanya menyiapkan beneficial, kemudian juga yang sifatnya hanya development, tapi kita juga membangun karakter. Kita ingin bahwa karyawan-karyawan di ADM itu juga menginternalisasi nilai-nilai yang ada di ADM. Ada I care, sebagai sebuah core value, itu yang kita tanamkan sehari-hari, integritas, komitmen, accountability, respect, dan excellent innovation. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk banyak hal. Kita bangun. Yang pertama, kita buat aktivitas culture activity. Ini kegiatannya bisa apapun. Ada yang sifatnya games, ada kadang sarapan pagi, ada yang goes bareng, apapun aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai atau culture kita. Jadi jangan bayangkan bekerja di ADM itu hanya bekerja di pabrik, ketemu dengan mesin, ngobrol sama equipment gitu ya, joknya gitu ya. Bukan, kita juga bisa melakukan kegiatan, banyak hal kegiatan-kegiatan yang kita jalankan. Happy-happy lah kita. Yang selain itu juga kita juga bangun komunikasi. Kita bangun komunikasi berjenjang. Buat apa? Karena tidak mungkin dalam sebuah hubungan, dalam sebuah kelompok itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Yang kita lakukan adalah bukan mendinai itu, bukan menolak itu, tapi membangun hubungan, komunikasi sehingga semua masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kita ada forum komunikasi rutin antara atasan dan bawahan, antara manajemen dengan serikat pekerja, di internal manajemen. Buat apa? Buat kita sama-sama sharing, buat sama-sama terbuka. Kadang-kadang mungkin ada gap generasi ya, ada Gen Y, Gen Z, ketemu dengan Gen X gitu. Kadang-kadang mungkin perspektifnya berbeda. Nah, di forum-forum seperti inilah ini kita cairkan suasananya, kita coba bangun semangat kebersamaannya sehingga siapapun dia punya culture dan value yang sama di ADM. Beberapa aktivitas, ada morning greeting, yang datang kita sambut, buat
tebar semangat gitu. Kalau kita pagi-pagi awali dengan semangat dan sarapan tentunya ya. Ya, tentunya harapannya satu hari itu juga ada modal gitu. Bayangkan kalau pagi-pagi sudah disapa dengan cemberut, itu nggak semangat. Udah dari rumah mungkin lagi ada masalah. Gitu. Harapan kita ketika datang ke ADM adalah dia menemukan atau dia mendapatkan sambutan yang luar biasa, gitu. Sambutan semangat. Ada juga clean day, kita bersih-bersih. Harapannya aktivitas-aktivitas ini itu juga tidak hanya terbangun di ADM, tetapi juga ketika nanti kembali ke rumah. Contoh mungkin yang sederhana. Dulu untuk memastikan bahwa kita secure itu kita disuruh nunjuk kanan kiri sebelum menyeberang. Di pabrik itu dulu. Di kantor lah. Tunjuk kanan, tunjuk kiri, pastikan nggak ada kendaraan, nggak ada orang, baru kita boleh nyebrang. Dulu itu rasanya kayak aneh aja gitu. Kenapa kita melakukan itu kayak aneh sendiri. Tetapi karena itu jadi habit, jadi kebiasaan. Sekarang jangankan di kantor itu, di mall aja kadang-kadang atau di pinggir jalan mau nyebrang aja kita tunjuk kanan kiri itu karena udah menjadi habit dan kebiasaan. Nah, culture-culture semacam itu yang tentunya kita harapkan terbangun dengan adanya aktivitas-aktivitas ini. Terakhir, kalau tadi beneficialnya diberikan, karirnya dibuka, kemudian culture-nya dikembangkan. Yang terakhir adalah kita pingin bahwa semua orang yang ada di ADM ini enjoy. Semua orang yang ada di ADM ini menikmati kesehariannya di ADM. Tidak hanya melulu tentang pekerjaan, tetapi juga work-life balance. Ya, kita nggak melulu bicara tentang kerja. Ada waktu-waktu kita bicara ngobrol-ngobrol ngidul, diskusi dengan teman-teman. Dan itu kita siapkan komunitas-komunitas, kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh semua karyawan. Ada musik, sport, hobi, dan lain sebagainya. Dibatasi nggak ada yang batasin. Semua orang boleh bikin hobi, semua orang boleh bikin kegiatan. Dan sepanjang itu masih bisa kita fasilitasi, kita akan fasilitasi dan kita bantu. Baik fasilitas maupun finansialnya kita berikan. Beberapa komunitas contoh ya mungkin agak-agak nggak biasa, kita ada tuh komunitas mobil Tamiya gitu, tiap sebulan sekali ngumpul, kadang-kadang ada turnamennya, tracknya kita tempatnya kita fasilitasi, equipment yang lainnya kalau memang bisa kita support. Kalau yang lain kayak basket, futsal segala macam, bahkan kita siapkan sport center khusus untuk memfasilitasi hobi dari teman-teman, dan kita selenggarakan turnamen berjenjang dari tingkat company, plan company bahkan sampai di Astra kita fasilitasi teman-teman. Termasuk juga kalau mau ngikutin event-event di luar kan banyak tuh. Contohnya UIRAN yang kemarin dilaksanakan di UI itu kita juga ngirim partisipan ke sana gitu. Kita biayai, silahkan teman-teman nikmati itu. Ada klub sepeda, Pak Riki salah satu penggiat klub sepeda. Oh ya, saya perkenalkan Pak Riki ini kita angkat sebagai ketua Iluni chapter Iluni UI chapter ADM sebenarnya. Jadi saya harus minta izin ke Pak Riki, Pak, untuk memperkenalkan. Yang suka band juga disilahkan difasilitasi. Terakhir yang lagi marak ini ya game online ya, itu juga kita fasilitasi. Bahkan beberapa perlombaan kita lakukan. Yang kemarin itu yang sering PUBG ya, kalau FIFA udah terlalu sering lah, tapi PUBG kita lombakan gitu. Buat apa? Kita fasilitasi ini semua biar karyawan juga happy, karyawan juga senang. Dan tidak hanya buat karyawan, kita juga fasilitasi buat keluarganya juga. Jadi secara berkala kita undang karyawan untuk bersama-sama dengan keluarganya datang. Kita adakan family day terakhir kemarin tahun lalu dilaksanakan di BSD. Ini pertama kali kita lakukan di indoor. Kita undang Mas Didi Kempot kemarin ya, pas lagi jaya-jayanya kemarin, pas God of Broken Heart. Ya alhamdulillah acaranya juga lancar. Kemudian selain itu kita juga ini mungkin beberapa aktivitas-aktivitas yang lain ya. Ya kreativitasnya dikeluarkan lah gitu. Yang hobi, yang mau bikin acara, kita tidak batasi sepanjang itu bermanfaat buat karyawan. Untuk apa sebenarnya ini kita bangun? Kita ingin membangun lingkungan kerja yang juga nyaman.
lingkungan kerja yang enjoy buat teman-teman semua, bagi siapapun yang bergabung dengan kita. Kalau memang sudah bahagia, kita harapkan ide-idenya, semangatnya itu juga tumbuh. Kalau sudah enjoy, sudah merasa nyaman, kita harapkan juga semangatnya dan kemudian juga ide-idenya bisa keluar. Dan yang pasti adalah kalau memang itu terbangun buat secara personal, kitanya tentu juga akan lebih fokus dan kemudian melihat ini sebagai sebuah kesempatan kita ke depan untuk bisa, kalau saya tadi bilang, untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dan di ADM kesempatan itu dibuka seluas-luasnya buat siapapun, buat rekan-rekan semua untuk bergabung bersama kami di tengah kondisi yang mungkin kalau di luar sedang pandemi, sedang berat. Kita tetap membuka kesempatan buat putra-putra terbaik Indonesia untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari global company di PT Astra Daihatsu Motor. Itu saja mungkin sebagai sebuah pengantar. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang ADM ini seperti apa. Dan terakhir, seperti tadi saya sampaikan, ketika kita berada di tempat yang nyaman dan kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita akan menikmati semua prosesnya. Bahkan kita tidak akan menganggap bahwa itu sebagai sebuah kerja, tapi sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah journey yang kita nikmati semua prosesnya. Itu saja mungkin sebuah pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.